Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Selanjutnya, percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Contoh percobaan dan hasilnya. Yang pertama, melempar dadu. 6 hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. 2. Melempar koin uang 100. Hasil percobaan melempar koin 100 ada 2 kemungkinan, muka koin yang bergambar rumah atau muka koin yang bergambar wayang. Yang ketiga, memilih 5 orang wakil dari 100 orang. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang beranggotakan 5 orang. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali. 4. Menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, E. Tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Hasil yang diperoleh adalah string yang disusun oleh huruf-huruf tersebut. Misalnya A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, C, D, E, B, dan seterusnya. Selanjutnya, kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Yang pertama, kaidah perkalian. Bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua, kaidah penjumlahan. Bila hanya 1 percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P ditambah Q. Kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P tambah Q, kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Contoh, misalkan 2 buah dadu yang berbeda warnanya, merah dan putih, dilontarkan. Ada berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8? Ingat, mendapatkan jumlah berarti penjumlahan. Cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 adalah sebagai berikut. Dadu merah muncul angka 1, 2, 3, dadu putih 3, 2, 1. Berarti ada 3 cara. Cara mendapatkan jumlah angka 8 adalah sebagai berikut. Dadu merah 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5. Dadu putih 6, 5, 4, 2, 3. 2 dan 6, 8. 3 dan 5, 8. 4 dan di jumlah 4, 8. Dan seterusnya. Berarti ada 5 cara. Jadi untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 adalah 3 ditambah 5. Berarti ada 8 cara. Contoh selanjutnya. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan. Misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta ketiga jenis minuman yaitu susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Dari persoalan di atas kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang akan dipesan. Seperti gambar ini, nasi goreng, susu, kopi, teh, roti, susu, kopi, teh, dan seterusnya. Selanjutnya, perluasan kaidah menghitung. Jika n percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi yang dalam hal ini setiap P1 tidak bergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah A. P1 kali P2 kali
seterusnya kali Pn, kaidah perkalian. Yang B, P1 dijumlah P2 dijumlah seterusnya, yang terakhir dijumlah Pn, kaidah penjumlahan. Contoh, misal terdapat 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Perancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Masing-masing berapa jumlah cara memilih? Yang pertama, 3 buah buku. Masing-masing dari tiap buah buku yang berbeda bahasa. Yang 1 buku sembarang bahasa. Jumlah cara memilih 3 buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6, 8, kaidah perkalian. Jadi ada 480 cara. Jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang bahasa, yaitu dengan menggunakan kaidah penjumlahan, P1 dijumlah P2 dan Pn. Jadi hasilnya ada 24 cara. Contoh selanjutnya, jika terdapat 64 posisi pengisian bit yang masing-masing memiliki 2 kemungkinan nilai 0 atau 1, maka jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba adalah 2, berarti kaidah perkalian 2 kali 2 sampai sebanyak 64 kali, yaitu 2 pangkat 64 yang sama dengan sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Definisi singkat permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Di situ terdapat 3 buah bola yang berbeda warna, merah, biru, dan putih, yang akan dimasukkan ke dalam 3 buah kotak dengan 1 buah bola. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil urutan yang berbeda yang mungkin dibuat penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Kemungkinan urutan berbeda menghasilkan 6 buah, yaitu MBP, MPB, BMP, BPM, PMB, dan PBM. Permutasi. Definisi 6.1. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek, di mana permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n, n-1, n-2, 2, 1 sama dengan n faktorial. Di situ terdapat 6 buah bola dengan warna yang berbeda, merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Juga terdapat 3 kotak yang akan kemasukan 6 bola tersebut. Kemungkinan urutan berbeda yang mungkin dibuat penempatan bola ke dalam 3 buah kotak tersebut adalah 6, 5, 4, dan hasilnya 120 buah. Jika contoh di atas dirampatkan bentuk secara umum sehingga ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak R kurang dari sama dengan n, maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola, ada n pilihan. Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola, ada n-1 pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n-2 bola, ada n-2 pilihan. Kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n-R-1 bola, ada n-R plus 1 pilihan. Menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah n-1, n-R-1. Permutasi siklis atau permutasi melingkar. Jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek disebut permutasi R, dilambangkan dengan PNR, yaitu Pn, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial, R kurang dari sama dengan N. Definisi 6.2. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda
berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak adalah P 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial, hasilnya 120. Jumlah kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan A sama dengan A, B, C adalah P 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial, hasilnya 6. Bila R sama dengan N, maka persamaan 6.2 menjadi sama dengan 6.1, yaitu P N, N sama dengan N faktorial per N min N faktorial sama dengan N faktorial per 0 faktorial sama dengan N faktorial per 1 faktorial. Hasil akhirnya yaitu N faktorial. Di sini saya mempunyai contoh. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Kita dapat mengerjakan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu tentukan huruf yang sama atau yang memiliki lebih dari 1 huruf. Kata bosan, jumlah huruf bosan. Kata bosan terdapat banyak 5 huruf. Jadi gunakan rumus permutasi, yaitu 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 120 buah kata. Cara yang kedua sama P 5,5 sama dengan 5 faktorial, hasilnya 120 buah kata. Contoh kedua, berapa banyak cara puzzle seperti contoh di bawah ini. Di sini terdapat tabel kosong. Cara mengerjakan. Cara pertama adalah P 16,15. Itu salah. Kenapa? Karena sel kosong tidak dianggap sebagai sebuah objek berbeda dari yang lain. Cara yang benar adalah P 16,16, hasilnya 16 faktorial. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Urutan ABC, BCA, dan ACB dianggap sama dan dihitung 1 kali. Misalkan ada 2 bola yang warnanya sama, AB, BA di dalam kotak 1, 2 sama AB, BA di dalam kotak 2, 3 sama, dan AB, BA di dalam kotak 1, 3 sama. Itu hanya ada 3 cara. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dikurangi 1, N dikurangi 2, N dikurangi R dikurangi 1 per R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Jadi rumusnya kombinasi sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Disebut rumus kombinasi R dan dilambangkan dengan cara kombinasi N, R atau NR. Kombinasi R. Definisi 6.4. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Rumus kombinasi N, R sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Kombinasi N, R dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Selanjutnya interpretasi kombinasi. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A adalah 3 buah, yaitu anggota himpunan 1,2 sama dengan 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2, yaitu 3 buah, atau 3 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 buah. Contoh, ada berapa cara dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A?
yaitu A, B, C, D. Ini adalah persoalan kombinasi karena urutan kemunculan ketiga elemen tersebut tidak penting. Himpunan bagian A dengan 3 elemen ABC, ABD, ACD, BCD. Permutasi setiap himpunan bagian ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, ABD, ADB, BDA, BAD, DAB, DBA, dan seterusnya. Untuk setiap 3 elemen ada 3 faktorial sama dengan 6 urutan yang berbeda, permutasi n faktorial. Jadi jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan adalah kombinasi 4 diambil dari 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial 4 dikurangi 3 faktorial. Jadi hasilnya yaitu 4, yaitu himpunan ABC, ABD, ACD, dan BCD. Contoh selanjutnya, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Penyelesaian. Ini adalah persoalan dari kombinasi karena kita tidak mementingkan kapan sisi A tersebut muncul. Jadi jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah kombinasi 4 diambil 3 dari 3, 4 faktorial per 3 faktorial 4 dikurangi 3 faktorial 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan 1 faktorial sama dengan 4. Contoh selanjutnya, kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial n dikurangi r faktorial. Panitia 6 orang, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria. Panitia terdiri dari 5 wanita, 1 pria, dapat dibentuk dengan kombinasi 10 diambil dari 5 dikali kombinasi 8 diambil dari 1. Panitia terdiri dari 4 wanita, 2 pria, dapat dibentuk dengan kombinasi 10 diambil dari 4 kali kombinasi 8 diambil dari 2. Panitia terdiri dari 6 wanita dan 0 pria, dapat dibentuk dengan kombinasi 10 diambil dari 6 dikali kombinasi 8 dikali 0. Jumlah cara pembentukan panitia seluruhnya berarti dijumlahkan setiap hasil dari kombinasi tadi, yaitu kombinasi 10 diambil dari 5 dikali kombinasi 8 diambil dari 1 dijumlah kombinasi 10 diambil dari 4 dikalikan kombinasi 8 diambil dari 2 dan dijumlah kombinasi 10 diambil dari 6 dikali kombinasi 8 diambil dari 0. Selanjutnya, permutasi dan kombinasi bentuk umum. Kita mempunyai n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. Misalkan dari n buah bola itu terdapat n1 bola diantaranya berwarna 1, n2 bola diantaranya berwarna 2, nk bola diantaranya berwarna k, dan n1 dijumlah n2 dijumlah n3 dan seterusnya di jumlah nk sama dengan n. Dengan demikian, permutasi n buah bola yang mana n1 diantaranya berwarna 1, n2 bola berwarna 2, nk berwarna k adalah p n tanda petik 2 koma di bawah n1, n2, n3, nk permutasi n, n per n1 faktorial, n2 faktorial, nk faktorial, jadi sama dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, nk faktorial. Jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah kombinasi n
N1, N2, N, Nk sama dengan N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan Nk faktorial. Dinamakan kombinasi bentuk umum. Kita dapat memilih bahwa tidak ada perbedaan antara permutasi bentuk umum dengan kombinasi bentuk umum. Keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama, yang seperti tadi itu. Contoh, himpunan S sama dengan M, I, SSI, SSI, PPI. Huruf M 1 buah, huruf I 4 buah, huruf S 4 buah, huruf P 2 buah, yaitu N1, N2, N3, N4. N sama dengan 1 dijumlah 4 dijumlah 4 dijumlah 2 sama dengan 11 buah. Jumlah elemen himpunan S. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Keduanya memberikan hasil yang sama. Cara 1, jumlah string P 11 jumlah 1,4,4,2 yaitu 11 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial 4 faktorial 2 faktorial, yang hasilnya itu 34.650 buah. Cara kedua, jumlah string kombinasi 11 diambil dari 1, kombinasi 10 diambil dari 4, kombinasi 6 diambil dari 4, kombinasi 2 diambil dari 2, yaitu 11 faktorial per 1 faktorial 10 faktorial jika 10 faktorial 4 faktorial 6 faktorial 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial dijumlah sama dengan 11 faktorial sama hasilnya, yaitu 34.650 buah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.